Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah Rois dari Prodi KPI, kelas C semester 5, di mana pada kali ini saya akan mengulas kembali. Namun sebelumnya juga saya sampaikan salam hormat kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen dakwah, yaitu Bapak Samsul Arifin MAG, di mana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengawasan dalam manajemen dakwah. Jadi saya akan sedikit mengulas pengawasan yang seperti apa, pengawasan bagaimana dalam manajemen dakwah itu, seperti itu. Saya akan sedikit menjelaskan tentang itu. Agar kenapa? Agar proses dakwah terus berlanjut, terus kondusif dan lain sebagainya berkat. Selanjutnya di sini apa sih pengertian dari proses dalam pandangan Islam? Controlling atau pengawasan merupakan salah satu aspek esensial dalam dinamika sebuah organisasi. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya pengawasan atau controlling itu merupakan aspek yang paling esensial, yang paling urgent, yang harus diperhatikan agar bagaimana agar dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah manajemen itu bisa tertata dengan rapi, bisa terlaksana dengan sempurna. Nah, controlling atau pengawasan dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata ar-riqabah. Dalam Al-Quran, kata ini disebutkan pada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu berbicara tentang praktek kepengawasan. Setelah kita sudah mengetahui pengawasan itu seperti apa di dalam organisasi, maka kemudian prakteknya ataupun realisasinya seperti apa, seperti itu. Menurut pandangan Islam sendiri seperti itu. Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi prestasi kerja bawahan guna memastikan bahwa tujuan organisasi di semua tingkat dan rencana yang didesain untuk mencapainya sedang dilaksanakan. Sudahnya, jadi prakteknya dalam Islam sendiri, fungsi dari yang namanya pengawasan itu adalah untuk mengukur ataupun mengoreksi prestasi yang ada di bawahan kita. Bahwasanya mereka sudah benar-benar melakukan tujuan-tujuan yang sudah menjadi list dari sebuah organisasi ataupun perusahaan ataupun dalam manajemen. Seperti itu ya. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui 3 pilar pengawasan. Yang pertama, ketakwaan individu. Seluruh personel SDM perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi SDM yang bertakwa. Selanjutnya yaitu kontrol anggota dengan suasana organisasi yang mencerminkan formula tim. Yang ketiga adalah penerapan aturan organisasi ditegakkan dengan aturan yang main yang jelas dan transparan serta tentu saja tidak bertentangan dengan syariah. Nah, selanjutnya adalah proses pengawasan. Ada beberapa hal proses pengawasan. Yang pertama yaitu menentukan standar sebagai ukuran untuk pengawasan. Pengukuran dan pengamatan terhadap berjalannya operasi berdasarkan rencana yang ditentukan. Ada banyak proses pengawasannya, yaitu menetapkan standar, yaitu mengadakan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dakwah yang telah ditetapkan. Jadi kita melihat selanjutnya yaitu alat bantu pengawasan. Yang pertama, manajemen by expectation ataupun prinsip pengecualian memungkinkan manajer untuk mengarahkan perhatiannya pada bidang-bidang. Selanjutnya yaitu manajemen information system (MES). Manajemen information system atau sistem informasi manajemen memainkan peran penting dalam pelaksanaan fungsi manajemen perencanaan dan pengawasan dengan efektif. Yang ketiga adalah kesimpulannya adalah pengawasan dirasa sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Karena tidak adanya pengawasan, maka kita tidak tahu seberapa persentase dari perkembangan dari suatu organisasi tersebut. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.